Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat dan sahabatku semuanya, alhamdulillah satu lagi kesempatan baik bagi kita untuk kembali melanjutkan tahsinul Quran kita. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, gitu ya. Kita masih berada di surah Al-Fatihah. Terakhir kita bahas ayat yang kelima. Nah, hari ini kita masuk pembahasan pada ayat yang keenam. Baik, yang ada Qurannya silakan dibuka. Dengarkan baik-baik, perhatikan ya cara pengucapannya ayat, maaf huruf demi huruf, cara mendengungkannya, cara memanjangkannya bila diperlukan seperti itu ya. Baik, saya mulai dari awal ya. Sebelum kita bahas ayat yang keenam itu. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat yang terakhir saya bacakan itu yang akan kita bahas kali ini ya. Baik, perhatikan. Ayat ini diawali dengan huruf alif berbaris bawah. Dibaca I ya, biasa saya I ya. Kemudian bertemu dengan H besar. Orang Malaysia menyebutnya H simpul ya. Ih, cara membunyikannya ketika diucapkan huruf ini H seperti ada getaran-getaran halus di sini ya. Ya. Ini huruf al-halqi namanya, huruf tenggorokan. Dia berada pada kotak paling bawah, tenggorokan paling bawah. Karena itu kesannya ada getaran. Sebenarnya bukannya, itu tenggorokan paling bawah. Dia. Kemudian dia dilanjut dengan huruf dal. Dal berbaris bawah dibaca di. Ya. Ihdi biasa ya. Kemudian ihdinah nun ketemu dengan sot ya, nas ya, nas bukan nas ya, bukan nas birnya bukan nas ya, nasi ya, nasi bukan nasi ra. Kemudian lanjut dengan huruf ra berbaris atas dibaca ra, bukan roh. Ini ya, sirotal. Kadang kita dengar anak-anak kita ya yang masih TK SD membaca sirotal, ya bukan sira ya, siratal, ihdinas siratal mim ya, dhamma berbaris dhamma ya, kemudian ketemu sin mus ya. Ini diingat si asad sukun ini, maaf sin sukun ini di sofir ya, jadi ada desis ketika mengucapkannya, membunyikannya mus, tetapi tidak istilah, tidak diputus di situ, tidak ditahan ya, tapi dia berlanjut sampai dengan ketemu dengan huruf ta. Mustaqim, bukan mustaqim ya, ingat itu, bukan musa, tapi mustaqim. Ta terus ada qaf ya, qaf berbaris bawah qi. Qi ini huruf qalqalah. Qi ada lato di situ. Mantul qa qi. Berbaris bawah dibaca qi ya, qi. Ketemu dengan dia sukun maka dipanjangkan dua ketukan. Hukum bacaannya namanya matobi ya. Tetapi ya ingat ya, karena dia ditutup ayat ini dengan sukun, mim sukun, maka dia dikenai hukum yang namanya mat arid lisukun. Dipanjangkan menjadi 4, bahkan boleh 6, tapi jangan lebih. Ya. Mengapa jangan lebih? Ya soalnya masih sering kita dengar ada imam-imam di masjid bacaan seperti begitu. Mustaqim. Kepanjangan. Tidak ada manfaatnya sama sekali itu. Tidak menambah pahala, tidak, bahkan menambah kejengkelan makmum di belakang kalau dipanjang-panjangkan ya, dosa itu, jangan ya. Yang wajar-wajar saja. 6 ketukan begitu anunya, kaidahnya ya. Baik. Saya ulangi sekali lagi. Silakan dibuka Al-Qur'annya ya. Khusus pada ayat yang ke-6 ini ya. Dengarkan baik-baik. Atau kita mulai dari awal lagi sebelum kita akhiri
pembahasan kita di ayat ke-6 ini. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu cara membacanya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan pembelajaran kita kali ini ada lagi 1-2 yang bisa terekam dalam memori kita sehingga kedepannya bisa semakin meningkatkan kualitas cara membaca Al-Quran kita. Terutama huruf Al-Fatihah ini sebisa mungkin jangan keliru ketika membacanya dalam salat. Ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu hukumnya ngeri sekali itu ya. Baik, seperti itu kerabat dan sahabatku semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.